السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا. آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah kajian Ahad Subuh Masjid Al-Fattah Tulungagung yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan semacam ini Allah berikan kesempatan kepada kita, jazakallah khair, untuk kembali mengisi pundi amal kebaikan kita dalam rangka mempersiapkan kehidupan yang abadi setelah kematian. Pada hakikatnya seorang manusia ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Pada hakikatnya setiap manusia ini dia hidup dalam suatu perjalanan yang perjalanan itu begitu melelahkan sampai nanti garis finishnya yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nanti
ending dan finishnya. Kita akan berjumpa dengan Allah kadhan famulaqi, yang kelelahan kita di dunia itu akan kita ambil hasilnya di hadapan Allah. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kita tanam di dunia ini dengan penuh kelelahan, itu yang nanti akan kita panen di hadapan Allah kelak pada yaumul qiyamah. Maka dengan itu An-Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, "Idza matal 'abdu al-mu'minu istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha." Ketika orang yang beriman itu meninggal dunia, maka dia istirahat, min ta'abid dunya wa nasabiha, dari semua kelelahan-kelelahan duniawi dan kepenatan dunia ini. Jadi dunia ini memang sunnatullahnya orang harus capek. Orang kaya capek, orang miskin capek, yang sehat capek, yang sakit capek, laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, remaja, semuanya itu sunnatullahnya dunia ini pasti capek. Maka dikatakan oleh An-Nabi Muhammad SAW, nanti istirahatnya kalau kita ini sudah meninggal dunia. Itulah maka Rasul katakan istaraha min dhiqid dunya wa ta'abiha wa nasabiha. Dia istirahat dari capeknya dunia, penatnya dunia, dan sempitnya dunia. Kemudian dia pergi kemana? Ila rahmatillah. Dia berpulang, dia istirahat, dia pergi menuju rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dengan itu jamaah sekalian, ketika kita tahu kehidupan dunia ini adalah perjalanan, di mana setiap perjalanan itu pasti ada endingnya, maka ayo bismillah, kita harus menetapkan rutenya kita ini mau kemana, kita ini jalannya mau ke arah mana, kita mau ambil jalan lewat mana. Nah, itulah yang kemudian disebutkan di dalam agama Islam ini as-siratu al-mustaqim, jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini jamaah tidak mungkin kita ketahui kecuali dengan ilmu. Nah, maka dengan itu kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Allah Ta'ala pertemukan kita, Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam majlis yang mulia ini dalam rangka kembali saling mengingatkan, kembali untuk saling menuntut ilmu, agar kemudian kehidupan kita ini kembali ke arah yang benar. Itulah yang disebutkan di dalam pepatah bahasa Arab, man sara 'ala darbi wasal. Orang yang jalan sesuai dengan rutenya, jadi jalan sesuai dengan rutenya, cepat ataupun lambat, wasal, maka dia pasti akan sampai. Maka ilmu semacam ini jamaah adalah sesuatu yang kita perlukan di setiap harinya, di setiap saatnya. Bahkan di kitab-kitab yang berbicara tentang ilmu itu dikatakan manusia itu kalau batas maksimal 40 hari tidak mendengarkan ilmu, tidak membaca ilmu, tidak menyerap ilmu, itu mata qalbuhu, hatinya mati. Hatinya apa? Mati. Nah, maka dengan kajian semacam ini kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan ini bisa kembali menajamkan arah kita untuk mendapatkan ridha dari Allah. Amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, ada satu kisah menarik di zaman Harun ar-Rasyid. Ketika itu ada seorang laki-laki yang cukup tua, umurnya itu sudah mendekati wafat, umurnya 90 tahun sudah. Kemudian dia ketemu dengan seorang ulama, maka ditanya, dibilang kam umruk, berapa usiamu ini? Dibilang tis'ina sanatan, 90 tahun. Maka seorang ulama yang bertanya tadi mengatakan begini, idzan baqiya minka illa qalil. Kalau begitu, tidaklah tersisa dari kesempatanmu di dunia kecuali cuma sedikit. Ini yang umurnya sudah 90 tahun. Kalau kemudian yang kita ambil sebagai patokan itu adalah hadis Nabi SAW tentang umur umatnya ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70, wa qalilun ma tajawaza dzalika, dan sedikit yang bisa lewat dari 70 itu. Artinya kalau dihitung secara kuantitas, manusia di dunia ini yang umurnya di atas 70 itu sedikit sekali. Itulah kenapa dalam hadis yang lain dikatakan a'dzarallahu mra'an akhara ajalahu ila sittina sanatan. Allah tidak menerima uzur. Artinya orang itu ketika uzur tidak ngerti, tidak faham, tidak punya ilmu, tidak punya kesempatan, sibuk, itu uzurnya sama Allah tidak akan diterima. Kalau dia tetap tidak baik, tetap buruk, tetap tidak ibadah, tetap tidak tobat, itu setelah Allah mengakhirkan umurnya sampai 60 tahun. Jadi artinya kalau ada orang sampai 60 tahun tetap tidak bisa baik, itu oleh Allah uzurnya tidak diterima. Dia mau pasang uzur apa lagi? Sibuk. Mosok 60 tahun sibuk terus? Atau tidak punya kesempatan? Masa sampai umur 60 tahun tidak pernah punya kesempatan? Nah, maka dengan itu jamaah, ketika seorang ulama ini ketemu laki-laki yang tua, ditanya, "Kam umruk?" Umurmu berapa? Dibilang 90. Kemudian ulama itu mengatakan, "Idzan ma baqiya minka illa qalil." Kalau begitu, tidaklah tersisa dari kamu kecuali cuma sedikit. Terus ulama itu tanya, "Wa ma zaduk?" Bekalmu apa? Ini sebentar lagi kamu berangkat ini, pindah ke alam kubur, pindah ke alam barzakh. Maka ditanya, mazaduka, kemudian persiapanmu, bekalmu apa untuk pindah ke akhirat? Dibilang sama dia, wa mazadi illa qalil, tidaklah saya punya bekal kecuali cuma sedikit. Terus laki-laki tua itu tanya, mal hailah, terus ya apa ini, solusinya apa? Umur saya tinggal sedikit, disuruh beramal dengan amalan yang berat sudah tidak mungkin kuat, dalam keadaan menghapus kelam dosa masa lalu terlalu susah, sementara kedepannya tinggal sedikit saja. Apa solusinya? Mal hailah. Maka dikatakan, apa solusinya? Aslih ma baqiya aslahallahu laka ma salafa. Perbaiki apa yang tersisa dari umurmu. Jadi sisa titik itu diapi-api. Perbaiki yang tersisa sedikit dari umurmu itu, aslahallahu laka ma qad salafa, maka Allah akan perbaiki apa-apa yang telah lalu dari kehidupanmu. Jadi tidak usah terlalu pusing dengan apa yang telah lewat, karena tidak mungkin balik, tidak mungkin kembali.
sholat yang telah dilewatkan, masa muda yang telah disia-siakan, mungkin kekuatan di zaman dulu yang kita gunakan untuk ketidaktaatan kepada Allah itu sudah lewat. Terus sekarang apa yang kita lakukan? Jangan mikir belakangnya, tapi fokus ke depannya. Perbaiki apa yang masih tersisa. Jadi kalau ngomong wafat itu kan sebenarnya bukan urusan umur ya. Ya ada yang sepuh tapi masih kuat, umurnya Allah takdirkan masih panjang. Ada yang mungkin baru 40, 45, 50. Ada yang sudah meninggal dunia. Tapi kemudian kalau ngomong kematian, itu kita ini semuanya sama, tidak ada yang tahu. Cepat atau lambat tidak ada yang tahu. Maka antara cepat atau lambat tadi itu urusannya cuma dua: kesadaran di dalam hati atau tertipu dengan godaan setan. Kalau kesadaran dalam hati itu begini, Rasulullah mengingatkan kita, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat zikr, mengingat hadim. Hadim itu yang bakal menghancurkan al-ladzat, semua kelezatan. Apa itu? Zikrul maut. Banyak-banyaklah ingat mati. Maka orang-orang yang banyak mengingat kematian itu tentu orang yang wa'i. Wa'i itu artinya akalnya sadar, fikirannya sadar, hatinya hidup. Karena dia mikir, sebentar lagi saya bakal meninggal dunia. Itu nomor satu. Kalau untuk urusan mati panjang atau pendek, orang yang senantiasa apa? Sadar. Yang kedua, orang yang tertipu dengan gangguannya setan. Ini kalau panjenengan buka kitabnya Al-Imam Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibnul Jauzi, judulnya itu Talbis Iblis. Itu disebutkan oleh Ibnul Jauzi cara-cara setan untuk menyesatkan manusia. Salah satunya apa? Taswif. Taswif. Taswif itu apa? An yaqula ahadukum saufa af'alu kadza, saufa af'alu kadza, saufa atub, saufa usalli, saufa atasaddaq. Jadi taswif itu seorang di antara kalian mengucapkan saufa. Saufa itu apa? Saya akan. Jadi dia tidak melakukannya tapi ngomongnya apa? Akan. Nanti saya akan tobat. Nanti saya akan perbaiki sholat. Nanti saya akan menjadi orang yang baik. Nanti terus. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi, kenapa orang itu kok tertipu dengan kalimat nanti padahal dia tidak tahu ajalnya datang kapan? Kata Ibnul Jauzi, karena dia tertipu oleh gangguan setan yang menjadikan dia tulul amal, panjang angan-angan. Umurku sik dawa, awakku sik sehat, umurku sik enom, kemarin check up belum ada penyakit-penyakit yang serius. Nah, karena setan itu mbisi seperti itu, apa yang terjadi? Akhirnya untuk kebaikan kita itu menunda. Maka ada satu cerita, ini cerita hikmah, disebutkan di dalam kitab-kitab yang berisi tentang kisah-kisah hikmah. Ada seorang pemuda tidak bisa diganggu sama setan. Setan ini datang terus sama dia pagi, siang, sore, malam, bahkan sama setan tidak ditinggal. Terus apa yang terjadi? Sampai akhirnya setan ini pergi untuk laporan kepada iblis. Iblis, tolong saya ini dikasih korban yang lain saja, target yang lain. Yang satu ini tidak bisa diganggu ini orang. Sholatnya baik, ibadahnya khusyuk. Saya ganggu dengan perempuan tidak bergeming. Saya ganggu dengan jabatan tidak kepingin. Saya ganggu dengan uang sama sekali tidak tertarik. Semua cara saya pakai tidak bisa. Sama iblisnya dikasih tahu satu cara, sini tak ajari. Berangkatlah mereka berdua, iblis sama setan tadi, ke tempat pemuda yang tadinya pemuda itu tidak bisa diganggu.
Ternyata pemuda itu sedang ibadah di tempat sholatnya. Maka didatengin sama iblis. Sama iblis dibisiki. Dibisiki apa? Kalau saja saya tidak tahu usia kamu tersisa 1 tahun, maka kamu tak bunuh sekarang juga. Itu tok, tidak ada kalimat lain. Terus sama iblisnya apa? Ditinggal. Setelah ditinggal, iblisnya ngomong sama setan yang tiap hari ganggu dia, tunggu di sini. Lihat reaksinya beberapa saat lagi. Betul. Ternyata pemuda itu mulai berkemas, pakaiannya dikemasi. Dia mikir pemuda ini, ternyata umur saya masih sisa 1 tahun. Dia mikirnya apa? Iki ngempet maksiat, ternyata ada umur 1 tahun. Dia mikir, sudahlah, saya mau coba dulu 6 bulan. Dia niat mau turun dari tempat ibadahnya, dia mau maksiat selama 6 bulan. Karena dia dibisiki oleh iblis umurnya sisa 1 tahun. Apa yang terjadi? Turun dia, sambil jalan dia mikir, nanti setelah 6 bulan saya balik lagi ke tempat ibadah. 6 bulan yang tersisa saya akan ibadah, saya akan tobat, saya akan istighfar, saya akan memperbaiki diri. Dan insya Allah saya akan mati dalam keadaan ibadah. Sudah, jalan dia tek sampai di tempat yang dia tuju untuk melakukan maksiat. Pas dia sedang bermaksiat, apa yang terjadi? Ternyata umurnya habis di tempat itu. Ini karena apa? Kata Ibnul Jauzi, karena memang setan itu mbisiki kita. Dan nun sewu, Pak, mau yang muda, mau yang tua, podo. Tidak ada orang tua itu kerosok kepingin apa? Bukan kepingin ya. Tidak ada orang tua itu kemudian kerosok uripku kari didik. Rata-rata mereka itu kalaupun badannya sehat, mikirnya apa? Oh, lek kesehatan ya wani diadu. Lek kuat-kuatan ya wani didu iki. Umurku mbek sing nom-nom iki mbumbuan. Kira-kira disian sing nom mbek aku. Nah, maka dengan itu kata Ibnul Jauzi, memang setan itu bikin kita itu merasa bahwa tulul amar, umurku sik dawa, kesempatanku sik akeh. Akhirnya kata Al-Imam Ibnul Jauzi, setan itu ganggu manusia dengan kalimat apa? Taswif, nanti saya akan. Kenapa tidak dilakukan sekarang? Gara-gara dia mikir umurnya masih panjang. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada satu athar. Athar ini dari sahabat Ali ibnu Abi Thalib. Walaupun banyak yang mengatakan ini merupakan hadis Nabi, tapi yang lebih tepat ini adalah mauquf, atau lebih tepatnya lagi ini adalah ucapan dari Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib, di mana Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dibandingkan kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Ini orang untung ini, karena tidaklah bertambah usia kecuali bertambah kebaikannya. Tidaklah bertambah umurnya kecuali bertambah fadilah keutamaannya. Ini orang yang beruntung. Hari ini lebih baik dibanding kemarin. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Dan barang siapa yang hari ini ternyata podo plek, gak berubah, tidak ada yang lebih baik, tidak lebih spesial, tidak lebih salih, tidak lebih ibadah, tidak lebih taat, tidak lebih khusyuk, tidak lebih takut kepada Allah, sama dengan kemarin, fahuwa maghbun, maka dialah orang yang rugi. Kenapa rugi? Umurnya berkurang, kebaikannya tidak bertambah. Dan yang terakhir,
wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dibanding kemarin, maka itulah orang yang apa? Orang yang mal'un. Nah, maka ucapan dari Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib ini jamaah menjadikan kita untuk terus apa? Berkembang di setiap waktunya kudu luweh api. Nah, sekarang saya akan sampaikan 3 hal yang akan menjadikan kita itu di setiap waktunya tambah api. Dan ini semua insya Allah bisa ketika kita lakukan 3 perkara ini yang akan kita sampaikan ini. Insya Allah perpindahan waktu panjenengan itu akan menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Tapi kita jawab dulu satu pertanyaan. Kenapa kok kita itu setiap saat bertambahnya waktu, bertambahnya usia, kenapa harus semakin baik? Jawabannya adalah karena kita semakin mendekati kematian. Kalau mendekati kematian lah kok tambah buruk, ini orang yang celaka ini. Maka Rasulullah mengingatkan kita semua tentang apa? Tentang orang yang sepanjang umurnya api terus, ternyata di akhir usia ditutup kematiannya dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Dan sebaliknya, ada orang sepanjang umur elek terus, tidak pernah baik, tapi di akhir usianya ditutup kematiannya dengan kebaikan. Maka dalam riwayat hadis yang lain dikatakan apa? Ternyata yang satu sak dawane umur apik terus itu apa? Fima yadhharu linnas. Atau dalam riwayat yang lain fima yabdu linnas. Ketok itok, kelihatannya baik. Yang ditampakkan di hadapan manusia kebaikan demi kebaikan, aslinya elek. Sementara yang satunya ini yang sepanjang usia jelek terus, fima yabdu linnas, ternyata yang dipandang oleh manusia ketoke elek. Akhirnya Allah tutup usianya dia dengan apa yang Allah ketahui, apa yang tidak diketahui oleh manusia. Yang satu ketoke apik ditutup dengan kebaikan supaya menampakkan hakikatnya dia, dan yang satunya ketoke elek ditutup dengan kebaikan. Maaf, yang satu apik ditutup dengan keburukan supaya nampak hakikatnya. Yang satunya jelek di mata manusia ditutup dengan kebaikan supaya Allah tampakkan hakikatnya, ternyata dia orang baik. Nah, maka ada 3 perkara yang dengan 3 perkara ini akan menjadikan kita tiap hari tambah baik. Nomor 1, perkara yang insya Allah setiap harinya akan menjadikan kita semakin hari semakin baik adalah ilmu. Adalah apa? Ilmu. Ilmu ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang akan terus menjadikan kita di setiap waktunya semakin baik. Karena apa? Karena beberapa hal. Nomor 1, tidaklah orang itu duduk di majelis ilmu, atau tidaklah seseorang itu mencari ilmu kecuali apa? Kecuali Allah akan tambahkan pahalanya, Allah akan kurangi dosanya, Allah akan tingkatkan derajatnya, dan Allah akan kabulkan doa-doanya. Pahala ditambah, dosa diampuni, derajatnya diangkat, doanya diijabah. Dan ini semua terkumpul dalam satu hadis. Apa hadisnya? Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, Allah Ta'ala itu memiliki malaikat-malaikat yang tugas mereka itu keliling kemanapun mencari ahli ilmu. Maka tidak ada pak ceritanya oh wis tuwek gak perlu cari ilmu. Saya itu pernah punya murid, ya
ya tidak dibilang murid ya, tapi ya bisa dibilang murid juga, ngaji sama saya, tua sekali perempuan di daerah Badas arah dari Pare arah ke Jombang itu Badas. Tua perempuan, saya ngaji kitab tauhid di Masjid Nurul Huda namanya. Itu subhanallah, si ibu ini jamaah, lah dijak ngomong gak kerungu. Telinganya bukan tuli, wes roto oah gitu loh. Tapi saya ajaibnya apa? Setiap saya ceramah nulis. Kemudian saya tanya ke anaknya, namanya Pak Joko. Pak Joko, ibu sampean iki lah telingane gak sepiro krungu. Kok lek pengajian sregep nulis? Dibilangnya apa? Iya Ustadz, kalau di masjid kan speakernya banyak, jadi dari semua sisi ada suara, itu ibuku krungu. Sehingga dia nulis, ketika dia meninggal jamaah, itu buku catatannya penuh dan bukan cuma satu, wakeh di omai buku catatan pengajian itu. Dalam keadaan umurnya sudah lebih 70 tahun, tapi masih nulis. Kenapa? Karena dia tahu cari ilmu itu kalau ditulis bukan cuma dapat ilmunya, tapi dapat pahala nulisnya. Itu terus dia baca. Nah, maka para malaikat ini keliling cari penuntut ilmu. Ketika dia telah mendapati sekelompok orang yang mencari ilmu, dibilang apa? Halummu ila hajatikum, ayo cepet ndango berangkat ke tempat yang kamu akan mencari ilmu. Sudah? Maka setelah dia sampai di tempat itu, malaikatnya laporan kepada Allah, nama-nama kita ini oleh malaikat dilaporkan kepada Allah, sehingga nama-nama orang yang ahli ilmu itu sudah merupakan nama-nama yang akrab di telinga dan catatannya para malaikat, dikenali oleh malaikat. Sudah? Lapor, ya Rabb, Fulan bin Fulan duduk di majelis ilmu, Fulan, disebutkan semuanya. Kemudian Allah tanya, mereka itu di sana apa yang mereka lakukan? Dibilang oleh malaikat, dijawab dalam keadaan Allah lebih tahu tentang keadaan kita, tapi Allah ingin menunjukkan bagaimana perbuatan kita di hadapan malaikat itu. Mereka memujimu, bertasbih kepadamu, memuliakanmu, mengagungkanmu. Malaikatnya Allah Ta'ala tanya, fahal ra'auni? Itu mereka yang memuliakan, bertasbih, bertakbir kepadaku, apakah mereka pernah melihatku? Kemudian malaikatnya bilang, yo tentu mereka belum pernah melihatmu ya Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Bagaimana kalau mereka pernah melihatku? Dibilang akan lebih kuat lagi dalam ibadah, akan lebih banyak bertasbihnya, bertakbirnya, bertahmidnya, akan semakin sering memuliakanmu. Oh ya sudah. Terus Allah tanya lagi, mereka minta apa? Mereka itu semua kumpul ya Allah, mereka memohon kepadamu agar engkau masukkan mereka ke dalam syurga. Allah tanya, mereka itu kepingin syurga, pernah tidak mereka melihat syurga? Dibilang oleh para malaikat, tentu mereka belum pernah melihat syurga. Ditanya lagi sama Allah, bagaimana kalau mereka pernah melihat syurga? Dijawab oleh malaikatnya, tentu mereka akan lebih kepingin untuk masuk ke dalam syurga, lebih kuat di dalam ikhtiarnya. Oh ya sudah, kata Allah. Allah tanya lagi yang ketiga, apa yang mereka takutkan di majelis itu? Mereka takut engkau memasukkan mereka ke dalam api neraka. Coba, orang kalau duduk di majelis taklim jamaah, yusmek telui kita sudah. Maka beda orang yang hidupnya penuh dengan ilmu, nuansa ilmu, aktif di tempat-tempat yang diajarkan ilmu, dengan orang yang tidak pernah dekat dengan ilmu, itu bedo, tidak mungkin sama, tidak mungkin sama. Kemudian tanya, apa yang mereka takutkan? Mereka takut engkau masukkan mereka ke dalam neraka. Allah tanya, apakah mereka pernah melihat neraka? Oh belum pernah ya Allah. Bagaimana kalau pernah mereka itu melihat neraka? Dibilang, yo tentu mereka semakin takut
dengan neraka, maka mereka akan semakin menghindari sebab yang menjadikan mereka masuk neraka. Sip. Terus Allah tanya apa? Wahai malaikat, ishhadu, jadilah kalian saksi bahwa semua yang ada di tempat itu yang mereka minta aku beri, yang mereka takutkan aku selamatkan mereka dari itu, dan semua doa-doa mereka aku ijabah, dan semua dosa mereka aku ampuni. Antum cek hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Semua yang mereka minta Allah kasih, insya Allah semuanya ahli surga, amin ya rabbal alamin. Semua yang mereka takutkan Allah selamatkan, insya Allah diselamatkan dari neraka. Apa yang mereka doa aku ijabah, dan terakhirnya Allah bilang apa? Aku ampuni semua dosa mereka. Terus malaikatnya ini ngomong sama Allah Ta'ala, ya Rabbi, inna fihim fulanan laisa minhum. Ya Allah, di tempat itu tadi yang Engkau katakan semua mereka masuk surga, semua mereka selamat dari neraka, doa-doa mereka diijabah, dosa-dosa mereka semuanya diampuni. Tunggu dulu ya Allah, di tempat itu ada satu orang yang bukan termasuk dari mereka. Jadi apa? Datang itu bukan untuk cari ilmu, tapi dengan niatan-niatan yang lain, yang macam-macam niatnya manusia ini. Apa Allah Ta'ala katakan? Ampuni semuanya, termasuk yang tidak termasuk dari mereka tadi, tapi ada di tempat itu. Kenapa? Innahum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Itulah suatu kaum yang kalau ada orang kumpul bareng mereka tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Padahal kita ini jamaah, Allah bersumpah wal asr innal insana lafi khusr. Semua manusia pasti rugi kecuali mereka yang senantiasa duduk di tempat ilmu, mendengarkan ilmu, merangkum ilmu, membaca ilmu, mempelajari ilmu. Itulah orang yang tidak akan rugi. Nah, maka dengan itu untuk kita setiap waktunya tambah apik, tambah baik, tambah pahala, tambah keutamaan, tambah dicintai oleh Allah. Cara yang pertama, jangan lewatkan hari kecuali pada hari itu Anda mencari ilmu. Cari ilmu itu kan ya tidak harus seperti ini kan. Boleh jadi Anda buka YouTube, cek apa yang sedang Anda butuhkan. Misalkan cari ceramah di YouTube yang sedang Anda, misalkan Anda lagi sedih, Anda cari doa penghilang kesedihan di YouTube, di Google. Kalau ada majelis taklim, datang. Kalau di rumah panjenengan punya buku-buku, itulah kenapa jamaah di ruang tamu itu lebih pantas isinya itu buku. Di ruang tamu panjenengan itu lebih pantas isinya apa? Buku. Jadi kalau ada tamu datang, panjenengan masuk ke dalam rumah buatin makanan atau minuman, itu tamu bisa nunggu panjenengan sambil baca buku. Sehingga panjenengan tuan rumah bukunya kebaca jadi pahala, yang baca buku juga dapat ilmu dan dapat pahala. Sekarang ruang tamu itu isinya apa? Hiasan dinding, lemari isinya apa? Souvenir. Itu la yusminu wa la yughni min ju'. Ndak gawe wareg ya gak ngilangi luwe. Karena apa? Tidak ada manfaatnya. Apa orang dipameri keramik dipajang, dipameri. Maka ilmu, cari ilmu terus, termasuk di rumah kita. Nuansa ilmu harus muncul. Maka beli buku-buku yang manfaat, buku-buku yang ringkas, dibacanya mudah, ilmunya aplikatif, itu dibaca bareng suami, istri, anak. Harus ada waktu seperti itu. Karena apa? Untuk kita semakin lebih baik di setiap saatnya, itu poin pertamanya apa? Tidak akan lebih baik kalau tidak punya ilmu. Maka itulah kenapa Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin.
orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan jadikan orang itu faqih, ngerti ilmu agama. Itu orang yang Allah inginkan kebaikan. Kemudian Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah, Syekh bin Baz mengatakan apa ketika menjelaskan hadis ini? Orang yang oleh Allah diinginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia ilmu agama. Kata Syekh bin Baz di antara 3. Nomor 1, kun alima, jadilah orang alim. Yang kedua, au muta'allima, atau jadilah kalian itu muta'allim, penuntut ilmu seperti kita ini. Atau yang ketiga, wa kun muhibba, atau minimal cintailah ilmu. Cintailah ilmu. Nah, cintailah ilmu itu apa? Ketika ada orang menyampaikan ilmu, kita antusias. Ketika ada majelis ilmu, kita datang. Ketika ada nasihat-nasihat tentang akhirat, kita mendengarkan. Itulah kata Syekh bin Baz, kalau 3 ini kita tidak dapat, orang alim enggak, muta'alim belajar yo males, muhibban mencintai ilmu, ulama dan majelis ilmu juga tidak. Maka kata Syekh bin Baz apa? Itulah ciri orang yang oleh Allah tidak diinginkan kebaikan untuknya, maka sama Allah diculni, dilepas orang itu, tidak dirahmati, tidak diberi petunjuk, tidak diberi jalan keluar ketika ada masalah. Wes pokok diculni sama Allah, yang nanti kalau ke akhirat ini repot. Kenapa repot? Akhirat itu milik Allah, maliki yaumiddin. Kalau orang sudah dilepas oleh Allah, maka di akhirat dia mau gondelan sama siapa? Nah, maka nomor 1, supaya kita semakin harinya semakin baik, nomor 1 apa? Tiap hari jangan sampai tidak mencari ilmu dengan cara dan keadaan yang sesuai dengan panjenengan masing-masing. Boleh baca buku, boleh baca tafsir, boleh baca kitab hadis, boleh datang ke majelis taklim, boleh lewat YouTube, boleh cek di Google. Yang penting hari itu harus ada tambahan ilmu buat kita. Karena orang yang bertambah ilmunya, dialah orang yang bertambah kebaikannya. Nomor 2, biar di setiap waktunya kita menjadi semakin baik, jangan pernah putus tobat. Jangan pernah putus apa? Tobat. Panjenengan tahu kan hadisnya, Nabi Muhammad SAW itu bertaubat dalam 1 hari itu dalam riwayat lebih dari 70, dalam riwayat yang lain 100 kali, dalam riwayat yang lain lagi lebih dari 100. Ala wa inni la yaghanu ala qalbi. Nabi Muhammad ngomong, suatu saat hati saya ini layaghan. Layaghan itu artinya rodok, apa ya bahasa tepatnya itu, sedikit ada ganjelan dalam hati ini, rodok sumpek. Kata Nabi Muhammad, ini Nabi loh ini, apalagi kita sumpek tok bendino sih ya, kelihatan istri sumpek, ngelihat teman sumpek di tempat kerja, dan tidaklah sumpek itu kecuali karena apa? Dosa. Wes salah. Antum cek bukunya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, judulnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Jawaban yang sempurna untuk orang yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Dalam judul yang lain ada wad-dawa, penyakit dan obatnya. Itu Ibnu Qayyim nulis sebab dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan. Salah satunya apa? Wahsyah 'alal qalb. Hatinya itu gak tahu ceria, sumpek terus. Ketemu ini ndak seneng, dalam rumah bosen, keluar bingung mau kemana, digai ibadah gak nyaman, digai mancing gak telaten, sumpek terus. Itu karena apa? Dosa. Maka Nabi Muhammad mengingatkan, innahu la yaghanu ala qalbi. Hatiku ini kadang-kadang sempat sesekali kerasa sumpek.
Terus apa? Wa inni la astaghfirullah fil yaumi sab'ina marrah. Maka dengan itu aku istighfar kepada Allah. Karena dari hadis ini Rasul ngajarkan Pak buat kita, ini bukan cuma masalah sumpek ditambahi istighfar, bukan. Tapi Nabi Muhammad juga menjelaskan kepada kita sumpek itu sebab dari dosa. Sebab dari apa? Dosa. Maka tidaklah dosa itu hilang kecuali dengan istighfar. Kalau sumpeknya itu karena dosa, maka tidak akan hilang sumpeknya itu kecuali dosanya dihilangkan. Bagaimana menghilangkan dosanya? Ya istighfar, tobat kepada Allah. Nah, panjenengan cek dalam kitab At-Targhib wa Tarhib milik Al-Imam Al-Mundhiri. Itu ada satu hadis di kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Di kitab-kitab hadis yang lain juga ada. Begini. Hadisnya mengatakan An-Nabi SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Hadisnya sahih. Artinya begini. Tuba. Tuba itu apa? Satu pohon di surga yang bayang-bayang dari naungan daunnya itu bisa dilewati selama 40 tahun. Jadi untuk menghilang, supaya kita pergi dari bayang-bayangnya pohon ini, dari rindangnya pohon tadi, itu perlu waktu 40 tahun. Itu pohon di surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman. Maka kalimat tuba itu oleh para ulama diartikan apa? Sungguh beruntung, karena keberuntungannya tidak pernah berhenti. Terus beruntung, terus manfaat, terus baik, terus seneng, terus ceria, terus bahagia. Itu tuba. Tidak pernah berhenti kebaikannya. Siapa mereka? Untuk mereka yang nanti pada hari kiamat, wajada fi sahifatihi, ketika dia membuka catatan amalnya, krek, istighfaran katsira. Ternyata isinya apa? Istighfarnya itu banyak betul, banyak sekali. Istighfar, istighfar, istighfar. Jadi catatan amalnya itu dipenuhi dengan apa? Istighfar. Itu kata Nabi Muhammad, dialah orang yang beruntung. Karena apa? Tidaklah ada dosa besar ketika diiringi istighfar, dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. La kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau diiringi istighfar, dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Cili oleh terus yo bakal jadi gede. Dosa besar yang kita lakukan diiringi istighfar, dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Apalagi sampai tobat. Nah, maka kalau kita terus beristighfar kepada Allah, terus bertaubat kepada Allah, maka kita akan terus mendapatkan keberuntungan demi keberuntungan. Bahkan apa? Orang yang tobat dan istighfar itu dosanya Allah ganti jadi apa? Allah ganti jadi apa? Pahala. Fayubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Untuk orang yang bertobat dengan taubat yang sesungguhnya ditambahi dengan amal soleh, maka Allah akan gantikan dosa yang telah dia kumpulkan sebelumnya. Itu semuanya Allah ganti dengan kebaikan. Itu loh, maka kembali kepada yang pertama, perbaiki yang tersisa, Allah perbaiki yang sebelumnya. Nah, maka dalam hadis dikatakan apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik sebagai apa? Tamhuha, mbusek dusone perbuatan buruk. Perbuatan baiknya apa? Dua. Nomor satu istighfar dan tobat. Nomor dua amal soleh. Nah, maka kalau kita melakukan itu terus menerus, maka semakin detik dari hidup kita, semakin kita bertambah umur, bertambahnya waktu yang kita lewati, kita tambah baik, dan tambah baik. Maka ojo mandek istighfar dan tobat. Terus astaghfirullah
wa atubu ilai. Di kendaraan istighfar, menjelang tidur istighfar, nunggu waktu antrian istighfar, sambil masak istighfar, ngelilir tekok turu, bangun tidur ngelilir, astaghfirullah wa atubu ilai, terus istighfar. Maka dengan itu semakin bertambahnya waktu semakin baik. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang kemudian bisa menjadikan kita semakin bertambahnya waktu kita semakin baik, terus menjadi lebih baik di setiap tambahnya waktu. Yang ketiga, niatkan apapun aktivitas panjenengan untuk ibadah. Aktivitas apapun. Maka PR kita itu ngecek, misalkan panjenengan olahraga. Ini kan hari Ahad ini, sebentar lagi kan olahraga. Tapi sebelum olahraga, Ahad pagi dulu. Di mana? Di GOR. Lah, kok Ahad paginya? Ahad pagi di MBS. Di MBS. Nanti jam 6 sampai jam 11. Kelamaan. Jam 6 sampai jam 7 ya. Jadi panjenengan punya PR, dan saya juga sama punya PR. Panjenengan melakukan aktivitas apapun, tempatnya dimanapun, waktunya kapanpun, kudu ketemu nilai ibadahnya. Harus ketemu apa? Nilai ibadah. Kenapa? Ada dua hal. Nomor satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Faham kan? Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Terus kalau ada aktivitas yang kita lakukan tidak bernilai ibadah, itu yang akan kita sesali nanti di hari kiamat. Maka panjenengan olahraga ini, olahraga, maka temukan nilai ibadahnya. Apa ibadah dalam olahraga ini? Menjaga nikmat sehat, memperkuat ibadah nanti kalau sholat biar sehat, kalau jihad biar kuat. Masak, ibu-ibu masak, temukan apa nilai ibadahnya di sini? Memberi makanan yang baik untuk suami dan anak-anak, menyenangkan hati suami supaya suami tidak macam-macam. Panjenengan tidur, temukan apa nilai ibadah dalam tidur itu. Diawali dengan doa sebelum tidur, dilakukan sunnah-sunnahnya, kemudian tidur diniatkan supaya nanti bangun fisiknya sudah seger, memenuhi hak tubuh untuk istirahat. Jadi jadikan setiap aktivitas panjenengan bernilai ibadah. Nomor satu, karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kalau ada aktivitas yang tidak bernilai ibadah, minimal kalaupun tidak dosa, rugi. Itu minimal. Lek gak dosa, rugi. Apalagi sampai dosa. Apa dosa itu apa? Ya waktunya dipakai untuk rasan-rasan, waktunya dipakai untuk sesuatu hal yang mendatangkan kemudharatan, itu dosa. Yang kedua, kenapa setiap aktivitas kudu ketemu ibadai? Biar setiap waktu yang kita lewati kita semakin baik. Nomor dua, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu ada niatnya, dan kita hanya akan dibayar oleh Allah tergantung kita meniatkan apa. Kalau kita niatkan untuk akhirat, kalau kita niatkan untuk Allah, maka akan mendapatkan pahala, dan setiap aktivitas yang kita lakukan menambah kebaikan, kita jadi tambah baik. Menambah kebaikan dan kita jadi tambah baik. Itu perpindahan waktunya harus ada niatan-niatan yang baik. Nah, maka dengan itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, eman hidup ini, eman betul kalau dipakai sesuatu yang tidak manfaat. Karena apa? Kalau sudah kematiannya datang, ingat tuh ya, tidak iso balik. Maka penutup dari saya begini, panjenengan kalau nganter jenazah, mulai disolati sampai masuk ke liang lahat,
liang kubur itu, bayangkan wong iki wis entek kesempatane untuk ibadah, sementara sekarang tinggal menghadapi akhirat sing ganok mandeki. Anda bayangkan orang itu sekarang, orang yang sedang di kuburan tadi, yang dimasukkan itu kesempatannya habis. Allah tidak lagi menambah kesempatan untuk dia nambah pahala, nambah amal, ataupun istighfar, ataupun tobat, tidak ada. Terus abad, sekarang waktunya dia, bekalnya mulai dipakai untuk kehidupan akhirat yang khalidina fiha abada, saklawase. Ketika panjenengan terfikir itu, maka panjenengan akan kroso nikmat masih dikasih umur itu ternyata luar biasa. Sehingga ketika orang oleh Allah kesempatannya sudah dipotong, dalam keadaan panjenengan masih diberi kesempatan. Nah, ini nun sewu nggih, yang usianya sudah 50, 60, 65, bahkan mungkin panjenengan sebagian sudah 70. Ini manfaatkan sebaik-baiknya. Aslih ma baqiya aslahallahu laka ma qad salafa. Perbaiki yang tersisa, maka yang lalu-lalu oleh Allah akan diperbaiki. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa mendatangkan manfaat buat kita semua, dan semoga majelis kita ini Allah jadikan majelis yang penuh dengan keberkahan, dan berpisahnya kita dari majelis ini dalam keadaan dosa-dosa kita oleh Allah telah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Dari kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.